Selamat malam Bu Deo, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan untuk menambah nilai saya yang tidak mencukupi. Saya Heaven Lilim, saya memilih untuk menjawab pertanyaan bagian C dan juga D. Yang pertama itu adalah dari lagu ini Tuhan itu dideskripsikan sebagai Mesias dan juga Juru Selamat yang lahir ke dalam dunia. Kemuliaan Allah menjadi manusia, pengharapan dunia, dan juga sumber keselamatan. Nah, mengapa umat Kristen itu menyanyikan lagu ini? Jadi, alasannya itu adalah sebagai ungkapan syukur dan pujian atas kelahiran Kristus yang membawa misi keselamatan, serta bentuk proklamasi iman bersama seluruh ciptaan untuk saling menguatkan. Jadi ada dua ayat Alkitab yang terkait. Yang pertama adalah Mazmur 96 ayat 1-2. Perintah untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dan mengabarkan keselamatan dari hari ke hari. Yang kedua, Efesus 5 ayat 19, ajakan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati sebagai bentuk persekutuan rohani. Bagian D adalah sermon. Soal nomor 1 itu adalah proclaiming, explaining, dan juga exhorting. Jadi, proclaiming ini adalah menyatakan atau memberitahu fakta dasar kebenaran firman Tuhan dan inti Injil, seperti kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus secara tegas, dengan secara tegas. Lalu explaining. Explaining ini adalah menguraikan, menganalisis, dan menaksir teks Alkitab agar jemaat memahami makna teologis dan konteks sejarahnya. Exhorting adalah memberikan aplikasi praktis atau tantangan berdasarkan firman, mendorong pertobatan bagi orang yang belum percaya, dan meneguhkan iman bagi orang yang sudah percaya. Jadi pertanyaan nomor 2 itu adalah menganalisis dua ayat dari 4 ayat yang Ibu berikan. Jadi saya memilih tentang Petrus yang ayat Acts 2 ayat 14 sampai 40. Jadi konteksnya itu adalah hari Pentakosta di Yerusalem saat Roh Kudus dicurahkan. Banyak orang berkumpul karena gempar dan menuduh jemaat mula-mula mabuk karena berbicara dalam bahasa berbagai bahasa. Lalu pesannya itu adalah khotbah tentang penggenapan nubuat Nabi Yoel. Lalu Petrus menegaskan bahwa Yesus yang telah disalibkan kini telah bangkit Allah dan dibangkitkan Allah dan dinobatkan sebagai Tuhan dan Mesias. Lalu responsnya itu adalah hati pendengar sangat terharu. Mereka bertobat dan sekitar 3.000 orang memberi diri dibaptis pada hari itu. Yang kedua, saya memilih Yesus. Luke 4 ayat 16 sampai 22 dan juga 28. Konteksnya itu adalah pada saat hari Sabat di rumah ibadat kota Nazaret tempat Yesus dibesarkan. Yesus berdiri di depan untuk membacakan gulungan Alkitab Nabi Yesaya. Lalu pesannya adalah proklamasi bahwa nubuat Nabi Yesaya mengenai Mesias yang mengabarkan kabar baik dan pembebasan bagi orang tertindas setelah genap hari itu di dalam dirinya. Responsnya adalah awalnya jemaat kagum, namun berubah menjadi marah besar setelah Yesus menegur ketidakpercayaan mereka. Mereka mengusir Yesus keluar kota, lalu mencoba untuk melempar Yesus ke dalam jurang. Jadi setelah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, komitmen saya adalah memperdalam hubungan dengan Tuhan atas dasar kasih, bukan sekedar hanya kewajiban. Secara keseluruhan itu saya mau lebih disiplin dalam berdoa. Saya mau bisa berdoa setiap hari.
rutin berdoa. Lalu juga hal ini saya lakukan agar iman saya terus bertumbuh secara pribadi. Terima kasih Bu Deo.